Halo keluarga Indonesia, ternyata ini penyebab bansos PKH dan BPNT atau bansos sembako di bulan September ini banyak yang tidak cair. Mungkin KPM PKH maupun KPM BPNT bertanya-tanya mengapa bansos sembako atau BPNT dan PKH saya tidak cair. Mungkin karena salah satu penyebabnya adalah exclude ketidaklayakan daerah, kemudian exclude pekerjaan, overlap SDM ke SOS, mungkin karena meninggal, atau NIK nonaktif Dukcapil karena ganda. Lalu bagaimana solusinya? Untuk lebih jelasnya, pastikan simak penjelasannya penyebab bansos PKH maupun bansos BPNT tidak bisa cair. Untuk lebih jelasnya, pastikan simak penjelasannya di video ini sampai selesai, jangan sampai di skip biar informasi yang didapat tidak setengah-setengah yang dapat menimbulkan kebingungan yang permanen. Halo keluarga Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga keluarga Indonesia selalu diberikan kelancaran rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kelancaran dalam pekerjaan. Keluarga Indonesia, kembali lagi di channel Kang Blangkon. Kali ini saya akan mengupdate informasi mengenai penyebab bansos PKH maupun bansos BPNT atau program sembako ini banyak yang tidak cair. Mungkin KPM program sembako maupun KPM PKH banyak yang penasaran mengapa bansos di tahun 2022 ini tidak pernah cair. Sebelum saya lanjut ke informasi utama, bagi keluarga Indonesia semua yang mungkin baru melihat atau baru tahu channel ini, silahkan bergabung dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya keluarga Indonesia tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi keluarga Indonesia semua yang selalu setia dan selalu mendukung channel ini, sehingga channel ini terus bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia semua. Salah satu faktor yang menyebabkan bansos PKH maupun bansos BPNT atau program sembako tidak cair, ini yang pertama, salah satu penyebabnya adalah karena meninggal. Dimana untuk KPM program sembako maupun KPM PKH yang dinyatakan sudah meninggal tanpa ahli waris, otomatis akan dinonaktifkan dari penerima bansos PKH maupun bansos BPNT. Kemudian faktor yang kedua ini adalah faktor di mana NIK KPM tersebut dinyatakan nonaktif DTKS karena ganda. Nonaktif NIK karena ganda ini bisa dikarenakan NIK di EKTP penerima bansos ini berbeda NIK-nya dengan NIK bansos yang terdaftar di DTKS, sehingga NIK tersebut terbaca ganda oleh Dukcapil, otomatis salah satu NIK tersebut akan dinonaktifkan. Dan ternyata NIK yang dinonaktifkan tersebut adalah NIK sebagai penerima bansos, bukan NIK yang terdaftar di Dukcapil, sehingga KPM tersebut otomatis bansosnya tidak akan pernah cair. Kemudian faktor yang kedua ini adalah exclude tidak layak daerah. Exclude tidak layak daerah ini merupakan keterangan hasil verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh daerah, sehingga laporan dari daerah tersebut otomatis akan terbaca oleh sistem, sehingga KPM tersebut dinyatakan sudah tidak layak lagi sebagai penerima bantuan sosial baik PKH maupun program BPNT atau program sembako. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu exclude pekerjaan. Exclude pekerjaan ini bisa dikarenakan mungkin ada keluarga yang sudah bekerja di BUMN atau terindikasi sebagai TNI atau Polri dan ASN, sehingga menyebabkan bansos PKH maupun bansos BPNT yang selama ini diterima otomatis akan dinonaktifkan karena terindikasi keluarga dari KPM tersebut
merupakan anggota TNI, ASN, maupun pegawai BUMN. Kemudian yang menyebabkan bansos PKH dan BPNT tidak cair ini kriteria selanjutnya yaitu overlap SDM Kesos. Ini terindikasi bahwa keluarga dari KPM tersebut merupakan SDM dari Kementerian Sosial, baik maupun SDM PKH maupun dari TKSK dan SDM Kesos yang lainnya. Jadi bagi KPM PKH maupun KPM BPNT atau program sembako ini wajib mengetahui mengapa bansos sembako atau BPNT tidak pernah cair. Untuk KPM PKH ini bansos tersebut tidak cair bisa dikarenakan yang pertama yaitu mungkin ada permasalahan yang saya sebutkan sebelumnya, bisa karena meninggal, mungkin karena nicknya ganda sehingga dinonaktifkan, kemudian exclude tidak layak daerah, kemudian exclude pekerjaan, atau mungkin karena overlap SDM Kesos. Namun untuk KPM PKH ini perlu dicek lebih lanjut untuk kategori yang dimiliki. Misalkan untuk anak sekolah, pastikan anak sekolah Anda terdaftar di data Dapodik sekolah anak Anda tersebut, di mana di data Dapodik tersebut akan otomatis disinkronkan dengan data dari Kementerian Sosial, sehingga bagi KPM PKH yang anaknya tidak terdaftar di Dapodik otomatis akan dianggap KPM tersebut tidak memiliki kategori anak sekolah dan otomatis bansosnya tidak bisa cair. Lalu bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Untuk kategori meninggal ini KPM yang memiliki ahli waris bisa diajukan ahli warisnya untuk pergantian pengurus. Kemudian bagi KPM yang nicknya ganda, di mana salah satu nick sebagai penerima bansos dinonaktifkan, otomatis harus pengajuan ulang ke desa atau kelurahan setempat dengan nick terbaru atau nick sesuai di data Dukcapil. Kemudian bagi KPM yang mungkin statusnya exclude tidak layak daerah, bagi KPM yang masih dinyatakan layak, ini bisa diusulkan kembali ke desa atau kelurahan sebagai penerima bantuan untuk dimasukkan kembali ke data SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan. Kemudian bagi KPM yang mungkin exclude pekerjaan dan overlap SDM Kesos, ini kemungkinan tidak bisa lagi mendapatkan bansos PKH dan BPNT, dikarenakan bansos PKH dan BPNT ini tidak bisa diberikan kepada anggota TNI atau Polri maupun pegawai BUMN. Jadi itulah keluarga Indonesia kenapa bansos PKH dan BPNT Anda tidak cair. Ini dikarenakan salah satu faktor yang saya sebutkan sebelumnya. Demikian informasi singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan chat di kolom komentar. Sampai ketemu di informasi-informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.